Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gustiana dari kelas UPMIPA 2 absen 5 SMAN 26 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pengertian dan contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama ada pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Remaja adalah individu labil yang emosionalnya sangat rentan pengetahuan yang minim dan ajakan teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Selanjutnya ada pengertian zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Selanjutnya ada contoh pergaulan bebas dan zina. Contoh pergaulan bebas dan zina diantaranya 1. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. 2. Melihat aurat dan menghayalkannya. 3. Melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. 4. Membaca bacaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi. 5. Menggunakan pakaian terbuka. 6. Konsumsi minuman beralkohol. 7. Seks pranikah. 8. Menggunakan narkoba. 9. Kehidupan malam dan kebiasaan berpesta. 10. Balapan liar dan tawuran, dan lain-lain. Selanjutnya ada dalil-dalil yang berkaitan dengan zina. Yang pertama, dalil ini ada dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khuzuhum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal syashihat azabahum ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2, yaitu 1. Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan acara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Selanjutnya dalil dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 itu 1. Larangan untuk mendekati zina. 2. Zina termasuk perbuatan keji dan munkar. 3. Zina merupakan jalan yang buruk. 4. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Selanjutnya ada hadis-hadis yang terkait. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang selanjutnya itu, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Selanjutnya ada kategori dan hukum zina. Kategori zina dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri.
Yang selanjutnya ada hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Selanjutnya ada cara menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Memperkuat pendidikan agama. 2. Membentuk karakter yang positif. 3. Pilih-pilih dalam berteman. 4. Mempererat hubungan orang tua dan anak. 5. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. 6. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Dan 7. Memperluas pengetahuan remaja. Dan masih ada lagi ya cara menghindari pergaulan bebas dan zina yang lainnya. Selanjutnya ada dampak buruk pergaulan bebas dan zina. 1. Menyebabkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. 2. Pezina akan dihukum berupa darah atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. 3. Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. 4. Pelaku zina akan rusak masa depannya dan akan menghancurkan masa depan anaknya. 5. Memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau membunuh diri karena malu telah berzina. Selanjutnya ada hikmah pengharaman zina. 1. Menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah melakukan perbuatan zina. 4. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV/AIDS, dan memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina dan akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Hukuman dan bahasan bagi pezina. Hukuman bagi pezina yaitu 1. Darah atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. 2. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak diakui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang terakhir ada balasan bagi pezina. Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapat balasan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Sekian penjelasan materi ini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.